Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menceritakan kembali isi dari novel yang berjudul Pulang Pergi karya Terelie yang terdiri dari 414 halaman dan 39 bab beserta epilog. Bab 1. Pusaran Mama. Di sini Bujang telah tidak menjadi tokoh besar lagi yang sebelumnya diserahkan kepada Basir di novel Pergi. Dia kembali pulang ke desa di bawah kaki Bukit Barisan untuk menziarah ke makam ibu dan ayahnya. Namun ketika dia sedang meratapi tangis di kuburan ibu, tiba-tiba ada sebuah helikopter yang menghampirinya. Namun itu bukan helikopter Edwin, melainkan seorang perempuan yang membidiknya. Namun itu tidak kena, hanya sekedar memberi surat saja. Akhirnya Bujang pun membaca surat itu, bahwa itu ancaman dari Ontens untuk segera menikahi putrinya, karena tanda Bujang mengalahkan Maria di novel sebelumnya itu adalah tanda bahwa Bujang harus siap juga menikahi Maria. Lanjut ke bab 2, Junior. Di sini Bujang tidak ingin lama-lama, dia langsung menghubungi Erwin dan mereka bergegas terbang menuju ke Filipina, ke daerah Tondo. Di sana Bujang bertemu dengan seorang pemuda yang pakaiannya hampir mirip seperti Salonga, menggunakan kaos oblong putih, celana pendek, dan juga topi. Dia adalah Junior, murid terbaik Salonga. Namun dia bersifat sangat pendiam sekali, bahkan jarang sekali ngobrol. Lanjut ke bab 3, Hakim Jalanan. Di sini seorang perempuan datang, dikisahkan sekitar 20 tahun lalu seorang perempuan datang ke tempat Salonga untuk meminta bantuan untuk melepaskan anak dan anak pertamanya juga suaminya yang telah ditahan oleh beberapa orang pejabat di Tondo. Setelah itu Salonga pun membantu membebaskannya, dan perempuan itu berjanji akan memberikan hadiah yang lumayan besar. Akan tapi Salonga menolak itu. Dia dengan sukarela membantu perempuan itu, entah kenapa. Dan setelah Salonga membereskan tugasnya itu, 6 bulan berikutnya perempuan itu kembali menyerahkan seorang anak laki-laki keduanya. Salonga lupa siapa nama asli pemuda itu, maka dia beri nama Junior. Lanjut ke bab 4, Bertemu Kembali. Nah, di sini Bujang mengajak Salonga juga Junior untuk menemaninya ke Bratva. Bujang juga menjemput Yuki, Kiko, juga Wade di Jepang dan di Jepang dan juga Hong Kong, lalu menuju ke Bratva. Sampainya di bandara Bratva, mereka langsung disambut oleh Sergei, tukang pukul nomor 1 keluarga pseudo ekonomi Bratva. Ketika Salonga ingin mendesak Sergei untuk bergegas berangkat, namun Sergei menahannya. Dia masih menunggu satu tamunya lagi, dan satu pesawat kecil pun telah tiba. Turunlah seorang pemuda tampan dari pesawat itu. Dia adalah Thomas.
Lalu mereka pun bersama-sama menaiki mobil. Namun Sergei tidak membelokkan ke arah kiri, melainkan ke arah kanan. Dan Thomas bertanya, kata Sergei, kita tidak akan melakukan pernikahan di pabrik Tusky. Sebab terus Thomas menimpali, ya, Kerta ingin melihat pertunjukan pernikahan, bukan melihat peluru-peluru cinta berhamburan. Setelah itu mereka sampai di San Petersburg, yaitu adalah suatu daerah yang di sana didirikan Otet sebuah kastil. Dan Bujang serta teman-temannya bertemu kembali dengan Ontet yang telah menyambutnya, dan disambut juga oleh pasukan Natasha, yaitu salah satu tukang pukul yang dimiliki oleh Bratva, yang memiliki pasukan berjumlah 100 orang, namun perempuan semua. Mereka memakai baju hitam-hitam, berdiri di sisi kanan dan kiri. Sedangkan Ontes dan Bujang serta rekan-rekannya berjalan di tengah-tengah mereka. Lanjut ke bab 4, pernikahan yang dipercepat. Rencananya Ontes dan Bujang akan membicarakan lebih lanjut, namun atas saran Salonga, akhirnya pernikahan Bujang dan Maria dipercepat malam besoknya. Bujang tidak bisa berkutip apa-apa karena kali ini tidak ada keajaiban untuknya. Dia sudah tidak bisa membantah lagi, dan Bujang pun disiapkan berdandan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Maria, sang calon mempelai wanita. Lanjut ke bab 6, Black Widow. Di sini dijelaskan bahwa Yukihiko bertanya, siapa Black Widow itu? Salonga pun menjelaskan bahwa Black Widow itu adalah pasukan khusus yang dimiliki oleh Bratva, yang dipilih langsung oleh Natasha, yang diketuai oleh Natasha, yang ditunjuk oleh Ontens. Natasha adalah bibi angkatnya Maria. Pasukan mereka perempuan semua yang berjumlah 100 orang, namun mereka adalah pembunuh, namun mereka tukang pukul yang sangat hebat. Lanjut ke bab 7, dendam masa lalu. Di sini para tamu undangan telah hadir di ruangan aula kastil itu. Hanya beberapa saja yang diundang. Kastil dia sangat menarik sedemikian rupa, dan dua burung merak lalu lalang di sana. Namun yang lebih menarik dari aula kastil itu ialah kolam hiu yang berada di atas aula. Ada 15 ekor hiu di sana dan ribuan ton air. Ketika Bujang berdiri di sisi karpet sebelah kanan, begitu juga dengan Maria. Dia menggunakan dress berwarna putih pink, menggunakan mutiara dan ikat kepala. Mutiara itu diletakkan di atas ikat kepala itu. Ontens memberikan beberapa sambutan. Ketika Bujang ingin melangkah ke atas karpet dan juga Maria juga ingin melangkah ke atas karpet, tiba-tiba pasukan Black Widow menyerang mereka. Natasha dan pasukannya membunuh Ontens atas dendam masa lalu, bahwa dulu orang tua Natasha dibunuh oleh Ontens, dan Ontens tidak ada ampun untuk mereka, kaum yang ditindas oleh Ontens. Lalu Ontens membawa Natasha untuk menjadi salah satu tukang pukul di Bratva, dan akhirnya tukang pukul Natasha pun
menjelma menjadi tukang pukul yang sangat hebat dan memiliki pasukan yang bernama Black Widow. Di sini Bujang berpikir cepat. Akhirnya Bujang dan juga Thomas serta Junior berhasil merebut senjata senjata M40 yang dipegang oleh beberapa orang pasukan Black Widow. Namun Bujang hanya menembaknya ke sembarangan arah, sedangkan Junior menembak ke atas. Dan seketika itu juga beberapa tamu undangan segera lari meninggalkan aula. Begitu juga dengan rombongan Bujang yang diikuti oleh Maria. Di saat itulah kolam di atas pecah akan tembakan Junior dan air bertonton bagaikan tsunami menyerbu mereka. Pasukan Black Widow pun berlompatan keluar dari aula, begitu juga dengan Bujang, rombongan dan lainnya. Namun seekor hiu berhasil memakan tubuh Antrax yang telah kaku. Lanjut ke bab 8, menelusuri lorong. Maria pun melepaskan ikat kepalanya yang terletak di atasnya mutiara, lalu memimpin rombongan menuju lorong rahasia bawah tanah. Mereka pun berlarian di lorong-lorong itu, maka terjadilah kejar-kejaran antara Black Widow dan juga pasukan rombongan Maria. Setibanya di persimpangan, mereka membagi kelompok menjadi dua. Junior dan Thomas belok ke kiri untuk memutar palang dermaga, sedangkan yang lainnya belok ke arah kanan menuju ke dermaga. Lanjut ke bab 9. Namun buruk untuk Thomas dan Junior. Di sana telah berdiri 3 orang Black Widow, yang 2-nya memegang senjata sedangkan 1-nya membawa tameng. Junior berhasil menembaki kedua Black Widow yang memegang senjata tanpa sempat melakukan perlawanan. Mereka berdua tersungkur di lantai lorong, namun tidak dengan teman satunya, hingga peluru Junior habis. Dia pun langsung menghempaskan tamengnya itu. Maka terjadilah adu tinju antara Thomas dan juga tukang pukul wanita itu. Tukang pukul wanita Black Widow itu bertubuh 2 meter. Dia adalah salah satu raksasa yang dimiliki oleh pasukan Natasha atau Black Widow. Thomas hampir saja kalah karena tenaganya jauh berbeda. Namun di saat itulah Junior melakukan tembakan hingga raksasa wanita itu tumbang. Thomas sangat sedikit kesal karena dalam adu tinju menembak musuh itu adalah cara yang tidak terhormat. Namun Junior melengos begitu saja dan membuka tuas palang dermaga. Lanjut ke bab 10, balapan speed. Sedangkan di lorong satunya sama halnya, tidak cukup baik untuk pasukan Maria dan Bujang. Mereka harus masuk ke ciruk-ciruk, ke lubang-lubang yang terletak di dinding-dinding lorong untuk menghindari tembakan dari 6 orang tukang pukul laki-laki yang menjaga di sana. Salonga menembaki mereka menggunakan 2 peluru terakhir. Lalu kedua tukang pukul itu terkapar di sana. Sisalah 4 pukul lagi. Kini giliran Bujang menggunakan shurikennya, dan 2 shurikennya kembali mengenai 2
dua tukang pukul lagi, dan dua shuriken selanjutnya juga mengenai mereka. Akhirnya mereka pun kembali berhasil meloloskan diri, disusul oleh Junior dan juga Thomas. Mereka, Yuki dan Kiko, menunjuk speed yang paling besar, namun itu adalah jebakan, ujar kata Thomas. Mereka memilih speed yang kecil. Akhirnya mereka semua menaiki itu dan bergegas melarikan diri. Namun kejar-kejaran adu speed terjadi karena pasukan Black Widow menggunakan 3 speed sisanya dan juga 2 helikopter mengejar mereka di belakang. Terjadilah pertempuran kembali. Thomas yang mengemudikan speed berusaha menghindar hingga pada akhirnya ketiga Black Widow membawa speed dan juga 2 helikopternya berhasil dikalahkan. Namun tidak sepenuhnya kalah, hanya bisa ditahan oleh mereka. Hingga pada akhirnya Thomas berhasil keluar dari lorong terowongan. Setibanya di lorong terowongan itu, mereka berganti transportasi. Mereka membeli satu mobil van milik satu keluarga yang lewat di sana, lalu keluar dari sana. 2 helikopter yang menunggu mereka di ujung lorong tidak tahu bahwa mereka telah mengganti alat transportasi menggunakan mobil.